Insiden penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak masih menuai banyak pro kontra. Peristiwa penembakan ini berawal saat pemilik rental mobil menyadari salah satu mobilnya yang sedang disewa tiba-tiba GPS-nya dicabut. Setelah dilacak, ternyata mobil itu berada di daerah Tangerang. Bos rental mobil didampingi beberapa orang melakukan pengejaran. Sebelum mencari orang yang membawa kabur mobilnya, rombongan bos rental mobil ini sempat mendatangi Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan. Tapi saat itu permintaan ditolak dan rombongan bos rental mobil itu diminta untuk membuat laporan terlebih dulu. Namun akhirnya rombongan itu nekat mengejar orang yang membawa kabur mobilnya dan ketemu di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Terkejutnya di sana pencuri mobil mengaku anggota dan membawa senjata api. Ia menembak bos rental mobil itu hingga meninggal dunia. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi menilai jika langkah yang dilakukan polisi Polsek Cinangka sudah tepat. Menurutnya, petugas polisi tidak bisa gegabah langsung mengejar pencuri mobil yang dimaksud. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar, yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga kan, itu kalau seandainya terjadi itu. Jadi intinya begini. Polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Dan seorang petugas di polisi yang di depan ya pasti berpikir dia itu bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuan dia, kira-kira berhasil apa tidak. Kalau dia merasakan itu sudah tidak akan berhasil, ngapain dipaksakan kan? Mendingan dia pokok lengkapi dulu dan sebagainya kan gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini serius jawaban seorang penasehat. Terus di dunia ini ada polisi buat apa? Buat pajangan. Seorang polisi sebelum jadi polisi kan udah dilatih dulu harus bagaimana. Ya setidaknya kan dibantu dulu. Emang yang kasus kemarin itu dibantu duluan apa enggak? Kan enggak. Kan semua ada resikonya, kayak jadi seorang dokter. Pasiennya terselamatkan atau tidak, yaitu masalah belakangan. Yang penting dibantu dulu, udah berusaha sebagai seorang dokter. Seperti pemadam kebakaran. Orang telepon ada kebakaran, datang. Apinya padam nggak padam, yang penting sudah berusaha. Kalau ada sesuatu yang berbahaya kayak meledak-meledak itu kan nggak tahu, itu resiko belakangan. Kalau semua polisi berpikiran seperti ini, wah masyarakat nggak tahu mau ngehubungin siapa kalau nunggu polisi. Kalau di rumah gua ada maling bawa barang-barang yang tajam gitu, kita telepon polisi, oh saya nggak sanggup, saya gini, oh kita udah mati duluan sumpah. Astaga Bapak, itu kan emang udah tugas polisi, melindungi masyarakat. Lagian Pak, kalau takut kenapa-kenapa, ya nggak usah jadi polisi, jadi supir angkot aja. Tapi supir angkot juga ada resikonya ya kan, bisa kecelakaan, atau enggak ya udah jadi pengangguran aja deh. Tapi sebentar, pengangguran juga ada resikonya loh, jangan salah. Bisa mati mendadak, angin duduk, ya kan, masuk angin, terus bisa mati gara-gara serangan mental, gara-gara sering dibilang beban keluarga. Lagian Pak, kalau bukan ke polisi, kita ngadu ke siapa lagi? Ada maling nih, ada penjahat, kita mau ngadu ke siapa? Lihat tuh di negara luar, seperti layanan 911, ada telepon nih, Pak tolong saya Pak, di luar ada orang, mereka bersenjata, gak pakai mikir, langsung kirim anggota, didatengin langsung. Coba kalau di Konoha ada layanan 911, Pak tolong Pak, di luar ada orang, mereka bersenjata. Dijawab, oh mereka bersenjata, ya udah itu mah urusan lu, bye. Ya, statement seperti inilah yang mengkacaukan pemikiran masyarakat kebanyakan untuk menutupi kesalahan mereka. Yang pertama, ketika seorang polisi melihat kasus maling rental mobil menggunakan senjata, pasti yang pertama mereka tahu bagaimana caranya menangani sebuah pelaku kriminal yang membawa sebuah senjata. Yang kedua, yang namanya seorang polisi ketika dia ingin melakukan kegiatan bertugas itu pasti disediakan yang namanya senjata khusus ya, atau dia punya namanya senjata untuk menjaga dirinya. Yang ketiga, yang namanya seorang polisi itu pasti menggunakan yang namanya seragam. Ketika pelaku tindak kriminal melihat ada seorang polisi atau melihat orang menggunakan seragam polisi,
pasti itu akan banyak sekali pertimbangan untuk melakukan hal seperti itu. Dan yang keempat ialah sudah menjadi kewajiban dan tugas seorang polisi untuk mengayomi dan juga melayani masyarakat. Setidaknya ketika polisi sudah berjuang dan terjadi apa-apa, kita tetap membantu dan kita respect, seperti itu. Yang intinya adalah kita sebagai warga sipil, kita itu lemah. Kita nggak punya lembaga khusus apapun yang bisa membacking kita untuk bisa membela diri ketika ada pelaku tindakan kriminal yang menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Kita nggak punya persenjataan khusus. Kita nggak pernah mendalami sebuah pelatihan kayak khusus untuk bagaimana caranya melindungi diri atau bela diri. Tidak seperti polisi, ada pelatihannya, ada dipersiapkan senjatanya dan lain sebagainya macamnya. Tolonglah, ketika polisi mampu berbuat baik, mampu berkontribusi buat kita pasti sangat mengapresiasi kok. Kita sangat support. Tetapi ketika ada seorang polisi yang dia tidak mengakui kesalahannya, membuat statement lain-lain sehingga untuk menutupi keberbrokannya, ini menjadi masalah buat kita. Tolong dong untuk statement-statement seperti ini atau juru bicara yang seperti ini, tolong banget dipikirkan kembali karena ini sangat meresahkan. Bandingkan Mbak negara Taiwan dengan Indo, luas mana? Taiwan mah kecil, gitu aja terus alasannya orang Indonesia mah. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di luar negeri dan berusaha memberikan masukan dan saran atas perbedaan-perbedaan masalah sistem, masalah aturan, masalah hukum, masalah fasilitas yang ada di luar negeri dan compare sama di Indonesia itu beda jauh banget. Gini terus jawabannya orang Indonesia. Terus mau sampai kapan gini-gini terus jawabannya? Yang lucunya lagi, statement Bapak ini yang bilang kalau misalnya polisi tertembak siapa yang salah? Kayaknya penasehat kepolisian ini butuh nasihat deh ya dari kita masyarakat Indonesia. Pak, anak kecil aja yang memilih cita-cita untuk menjadi polisi itu tahu juga kerjaannya polisi ya, diajarin kerjaannya polisi itu nembakin penjahat, melawan penjahat. Itu yang diajarkan ke anak-anak kecil kita. Makanya dia mau memilih mau jadi apa? Mau jadi dokter untuk menolong orang sakit, mau jadi polisi untuk nangkap orang-orang jahat. Kalau misalnya polisi di Indonesia tidak sanggup mengerjakan itu, lah terus tujuannya masuk polisi apa? Emang tujuan jadi polisi buat gaya-gayaan doang? Buat jadi pahlawan-pahlawanan doang? Kayak dongeng gitu? Bukannya sebelum resmi menjadi polisi itu harus ada pendidikan dulu? Terus di pendidikan ngapain? Nggak diajarin cara nangkap penjahat kayak gini, cara berhadapan dengan penjahat gini, kayak gitu? Nggak belajar gitu? Hah? Sekarang pertanyaannya dibalikin. Jadi kalau misalnya masyarakat tertembak karena tidak mendapatkan pertolongan dari kepolisian, terus salah siapa? Kenapa nggak sekalian aja Pak salahin orang yang bikin senjata, ya kan? Kalau misalnya nggak ada senjata kan nggak perlu dor-doran. Terus banyak juga sebagian buzzer yang ngomong kayak gini nih, malah dibedain gaji di sana kepolisian di luar negeri itu beda sama di Indonesia. Terus ngapain kamu mau jadi polisi di Indonesia kalau kamu tahu gajinya itu kecil, ha? Tujuan kamu apa? Mau jadi polisi? Sekali lagi, mau gaya-gayaan? Kalau misalnya tujuan kalian itu menjadi polisi buat gaya-gayaan, kenapa nggak jadi aktor? Kalau misalnya tujuan kalian jadi polisi itu buat kaya, jadi pengusaha, jangan jadi polisi. Karena polisi, TNI itu adalah abdi negara. Harusnya kalian sebelum jadi daftar polisi juga udah tahu dong gaji polisi berapa gitu. Ngarep gitu, gaji gede. Kerja dulu yang bener, baru minta nenek gaji terus. Ini mah minta gaji terus tiap tahun dinaikin gitu. Kerja nggak bener. Intinya mah kalau misalnya pejabat-pejabat Indonesia SDM-nya ini tidak korupsi, sistem-sistemnya benar-benar dijalankan dengan baik, hukum-hukumnya tidak bisa dibeli, para hakim-hakim dan penegak hukumnya ini bekerja dengan adil, bekerja untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma masyarakat tertentu yang punya duit. Indonesia bakal maju daripada negara-negara lain. Itu aja kuncinya. Gak usah buat perbandingan kayak gini-gini lagi, hah? Udah klasik banget. Tingkat kepuasan masyarakat pada polisi udah sangat-sangat jauh berkurang. Tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan kepada polisi kita sebagai rakyat sudah sangat-sangat berkurang. Bahkan Bapak Kapolri pun sudah menyatakan hal tersebut valid ya. Ada datanya, kenyataan di lapangan yang terjadi memang seperti itu. Kita tidak menyebut semua, kita yang menyebut oknum lah ya. Oknum aparat kepolisian. Nah itu aja deh. Dari banyak berita yang beredar, kasus-kasus yang bergulir, yang seperti contohnya pos rental ini,
tidak ada pendampingan padahal udah minta untuk didampingi, atau bahkan kasus fenomena yang harus viral dulu baru ditangani. Nah, itu banyak banget bermunculan di TikTok ya kan. Jangan salahkan kami sebagai masyarakat kalau misalkan tidak percaya lagi atau bahkan berani kepada polisi, karena apa yang ditunjukkan oleh oknum polisi tersebut itu mencerminkan bukan melayani masyarakat, malah menjadi sok-sokan. Nah, seperti itu pesannya. Jadi saran saya Pak, sebagai warga biasa, masyarakat biasa, Bapak Kapolri, saran saya mending dievaluasi semua aja, anak buah Bapak atau aparat-aparat kepolisian semua, atau bahkan dikasih kepelatihan lagi. Nah, pelatihan apapun itu, mungkin Bapak yang lebih tahu. Kalau saya sih mungkin lebih ke psikologis atau mental ya. Seperti itu Pak. Saran saya seperti itu Pak. Biar ya hal yang sudah terjadi dan yang tidak enak tidak terulang kembali. Itu aja. Untuk sekarang, sorry to say, masyarakat Indonesia tingkat kepuasan atau keamanan ataupun kepercayaan kepada polisi sangat menurun. Itu fakta.